pagi hari ini, nanti apabila ada teman yang memang ketinggalan atau belum hadir, nanti bisa melihat rekamannya. Tapi harapannya selama 4 hari ke depan, kegiatan kita berjalan dengan lancar, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, kemudian juga bisa mengerjakan tugas-tugas tagihan yang ada, ya. Tadi di pembukaan sudah dijelaskan bahwa terkait dengan penilaian angka kredit, ya, Bapak Ibu dalam mengikuti diklat itu tentunya harus juga membuat laporan. Nah, laporannya itu tentunya cikal bakalnya adalah LK-LK yang nanti akan dikerjakan, ya. Bapak Ibu, ini jangan dijadikan sebuah beban, tetapi anggap saja ini adalah sebuah pembelajaran, proses pembelajaran, di mana kita harus melewatinya. Tujuannya supaya pembelajaran di kita ini semakin bagus, semakin maju, dan akhirnya membawa kebaikan kepada peserta didik kita di seluruh Indonesia. Begitu nggih Bapak Ibu? Tentu nggih Bapak Ibu, tentunya saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang membuat kelas Teams, ya. Saya akan share screen dulu. Ya, saya akan share screen terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membuat kelas, ya. Jadi pertama kali nanti Bapak Ibu silakan buka Google atau Firefox atau Google Chrome atau Microsoft Edge gini ya. Jadi ini browsernya milik Microsoft itu Microsoft Edge ya. Jadi ini bisa diklik ya. Kemudian Bapak Ibu kemarin tentunya sudah mengaktifkan akun Office ya, bisa melalui HP atau bisa melalui laptop ya. Jadi kalau melalui laptop nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju Microsoft Edge seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masuk di akun Office 365, kemudian tampilan dari Teams-nya itu nanti di screenshot nggih Bapak Ibu ya. Jadi tampilan Microsoft Office 365 ini nanti di screenshot ya. Kemudian Bapak Ibu masuk di Google dulu seperti ini. Ya, kemudian ketik Office 365. Ya, Office 365. Sudah ada di sini. Kemudian screenshot dashboard. Nah, login dulu ya, login. Kemudian ini tugasnya nanti LK-nya itu ada 12 tagihan Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 12 tagihan, Bapak Ibu nanti langsung masuk di sini, sign in ya, sign in. Kemudian silakan dimasukkan alamat emailnya atau akunnya. Kemudian masukkan password. Ya, masukkan password. Masih loading. Masukkan password. Ya, jadi passwordnya apa yang kemarin sudah Bapak Ibu buat ya. Ini masukkan, kemudian sign in seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah muncul dashboard seperti ini, silakan nanti ini tagihan satu nggih di screenshot. Ya, di screenshot sudah ada.
Bentar, ada kalau misalnya Bapak Ibu punya foto ya nanti diberikan fotonya Bapak Ibu semua ya di profil. Ya, sambil menunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini dashboard dari Microsoft Office. Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Ini kalau misalnya ada akunnya di sini, Bapak Ibu bisa ganti profilnya ya. Misalnya fotonya mau diganti, maka My Office Profile diklik, nanti diganti biar nanti ketahuan ya wajah Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu. Nah, silakan nanti diganti fotonya dengan cara klik My Profile. Seperti itu. Ya, di sini update profil ya. Terus kemudian di sini diklik upload a new photo, dipilih foto Bapak Ibu semuanya. Ya, itu caranya tentunya Bapak Ibu semuanya sudah bisa. Okay? Saya akan kembali dulu. Nah, ini ceng fotonya di sini, nggih. Ceng fotonya di sini. Ya, ceng foto, ini diklik picture. Nanti pilih foto yang Bapak Ibu punya. Ya, seperti itu caranya. Kemudian saya lanjutkan ke berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti tentunya tampilan di desktop Bapak Ibu ada yang beda-beda nggih, yang ke kiri atau yang ke atas. Kemudian selanjutnya yang kedua Bapak Ibu screenshot tampilan Teams ya, tampilan Teams yang ada di desktop. Nah, bisa seperti ini. Kan diunduh. Nah, bisa diunduh. Nah, ini tampilan Microsoft Teams yang ada di laptop Bapak Ibu. Ini di screenshot ya, berarti itu pertanda Bapak Ibu semuanya sudah menginstal Microsoft Teams ya. Caranya Bapak Ibu kalau kemarin sudah aktivasi otomatis sudah punya ini ya Microsoft Teams di aplikasi. Nah, Bapak Ibu Microsoft Teams itu bisa dibuka dalam bentuk aplikasi laptop atau juga dalam bentuk di web ya. Kalau tadi ini di sini berarti itu dalam bentuk web ya. Contohnya seperti ini. Tampilannya saya klik. Berarti ini dalam bentuk web. Tetapi kalau saya klik yang di bawah sini, nah ini berarti yang aplikasi seperti itu. Jadi beda nggih Bapak Ibu. Memang untuk aplikasi ini kesannya lebih berat, nah seperti ini. Tetapi biasanya untuk meeting-meeting kita menggunakan yang aplikasi. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin yang menggunakan web itu nanti juga lebih ringan. Misalnya untuk pembelajaran dengan siswa yang tidak membutuhkan meeting itu bisa menggunakan web ya. Sebentar. Ini saya menggunakan dua. Nah, ini yang aplikasi yang web ya, saya klik. Nah, di sini ada tim kelas yang sudah ada di Dolmen, itu kemarin TOT alternatif, kemudian PJJ 8DIM yang angkatan 1, kemudian ini yang kelas trainernya, ini kelas kita sekarang TOT PJJ 2 Dwi Aryani. Nah, Bapak Ibu nanti masing-masing harus
membuat kelas ya. Sekarang langkah yang ketiga yaitu Bapak Ibu membuat kelas. Saya ulangi tadi, yang pertama Bapak Ibu screenshot dashboard Microsoft Office, kemudian yang kedua screenshot tampilan Teams. Nah, sekarang yang ketiga adalah screenshot create atau buat tim. Jadi seperti ini. Bapak Ibu join, klik atas ya, join or create team, diklik. Nah, seperti ini. Bapak Ibu create team, ini nanti di screenshot ya. Create team, Bapak Ibu pilih yang kelas. Karena di sini Bapak Ibu sebagai guru, maka Bapak Ibu pilih yang kelas. Karena tujuannya kita nanti membuat kelas untuk peserta didik. Tetapi pada saat Bapak Ibu berperan sebagai ketua MGMP atau sekretaris MGMP atau komunitas sesama guru, maka Bapak Ibu bisa pilih PLC atau Professional Learning Community, ya. Ini Educator Working Group. Kemudian kalau di sekolah kita juga membutuhkan tim staff, ya karyawan, TU, itu pilih staff. Tetapi kalau Bapak Ibu membutuhkan grup-grup siswa, misalnya ekstrakurikuler, karya ilmiah remaja, grup basket, grup voli, silakan Bapak Ibu pilih other. Okay? Jadi ada 4 pilihan, Bapak Ibu pilih kelas, ya kelas. Kemudian Bapak Ibu tadi yang create itu di screenshot, kemudian Bapak Ibu memberikan nama kelas, misalnya PJJ tahap 2, kelas misalnya 3D 3B ini ya 3B. Nah, misalnya seperti ini, kemudian nama Bapak Ibu. Ya, misalnya nama peserta, nama lengkap ya. Nah, kemudian di next. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah nanti tambahkan minimal 4 peserta. Ya, tambahkan 4 temannya minimal sebagai student. Nah, kalau di sini kan Bapak Ibu kalau sudah tahu emailnya langsung aja diketik namanya siapa, ya bisa langsung dipilih. Tetapi kalau saya cenderung membagikan kode atau link untuk bergabung ya. Jadi yang perlu Bapak tambahkan adalah pesertanya 4 minimal, kemudian saya sebagai teacher ya. Jadi kalau siswa sebagai student, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan rekan guru yang lain, maka tambahkan teacher, misalnya di sini Dwi Aryani, nggih. Nanti Bapak Ibu tambahkan saya, ya Dwi Aryani, begitu. Saya posisinya sebagai teacher, nggih. Saya skip dulu, saya skip. Kemudian sudah jadi kelas PJJ tahap 2, kelas 3B nama. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mengklik next itu tadi, itu harus di screenshot ya. Kemudian ini juga posisi di sini, Bapak Ibu, menu-menu yang ada di sini saya akan kenalkan. Di sini ada manage team, berarti ini memanage anggota tim. Kemudian add channel itu berarti channelnya apa saja, seperti yang tampak di kelas saya, itu ada channel penugasan, channel materi, channel webinar. Nah, saya akan berikan contohnya cara membuat channel. Misalnya ini channel penugasan, ya. Kalau di kelas-kelas Bapak Ibu, ya, ini saya klik dulu. Otomatis channel in everyone's channel list, atau otomatis channel ini akan terlihat diklik, ya. Tetapi kalau tidak diklik, ini channel menjadi channel tersembunyi. Nah, siswa harus mengklik dulu channel tersebut, baru dia bisa melihat, ya. Karena di sini saya akan melihatkan langsung, tidak tersembunyi, maka saya akan klik tanda centang, kemudian saya add. Begitu.
Nah, kalau kasusnya mau berupa KD, ya, biasanya kan KD1, ya, KD1 berupa materi, ya, berarti materinya apa? Tentang hewan misalnya. Saya akan otomatis, ya, atau ini enggak saya otomatis, saya akan lihat di sini. Berarti channel ini nanti menjadi channel tersembunyi, enggak kelihatan, ya. Tetapi pada saat saya akan membuat channel hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya ini ulangan, saya hanya akan memberikan privat, ya, ke siapa saja yang tertentu, maka saya akan pilih next, ya, seperti ini. Kemudian dipilih orang-orang yang bisa melihat channel itu, misalnya Andi, ya, seperti itu, guys. Berarti ini hanya Pak Andi, Pak Hari, Pak Andi ini yang bisa melihat channel itu. Lanjut langsung di next, ya, seperti itu. Jadi ini ada tanda seperti ini, Bapak Ibu, ada tanda gemboknya. Artinya tidak semua peserta yang ada di kelas ini itu tidak bisa melihat semua, hanya orang-orang tertentu saja. Oke. Kemudian ini mengatur channel, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Misalnya mau ulangan, mau KD 1 sampai 7, kemudian mau webinar, ini silahkan Bapak Ibu semuanya membuat sesuai kreativitas. Nah, bagaimana Bapak Ibu menambahkan siswa atau peserta, ini bisa add member, ini manual seperti tadi, nggih. Kemudian kalau kita tinggal klik link, maka get link to team, klik, kemudian di copy, berikan ke orang lain atau ke grup WA, biasanya seperti itu, nggih. Nah, itu yang saya share ke Bapak Ibu semuanya tanpa saya pendekkan, ya. Jadi saya get link, kemudian saya langsung share ke Bapak Ibu semuanya tanpa saya pendekkan di URL shortener, nggih. Jadi seperti itu. Kemudian kalau saya memang mau mengedit, namanya kok salah ya. Kemarin contohnya seperti saya salah nama, harusnya 3B kok 3D misalnya. Maka saya akan edit seperti ini. Kemudian saya pilih namanya, kemudian saya pilih gambarnya. Oke, kemudian ini misalnya saya edit, kemudian saya update. Nah, berarti ini terupdate otomatis. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir misalnya, oh kok salah ini bikin kelas lagi atau enggak, silakan diedit saja bisa. Ya. Selanjutnya, tadi get link to teams, ini manage text, itu artinya kayak besok misalnya Bapak Ibu membuat tugas, itu sudah ada teks-teksnya apa, misalnya per bab atau yang lain. Okay. Nah, itu kemudian untuk manage team yang lain, saya klik manage team, ya. Bapak Ibu di sini sudah, maksudnya di sini membernya kan masih 0 karena saya nggak menambahkan. Tapi saya akan menambahkan peserta dengan cara memberikan kode. Maka Bapak Ibu pilih tim kode, ya, tim kode di sini. Ya, saya tim kode generate. Nah, kemudian, nah ini kode SDW3MBX ini silakan di copy, ya, atau di blok boleh, atau langsung di sini, ya, copy, kemudian berikan ke grup WA seperti itu, atau kemana terserah Bapak Ibu. Nah, itu menu untuk menambahkan siswa, ya, atau peserta. Jadi ada 2, menggunakan link, ada 3, menambahkan manual, menggunakan link, atau menggunakan kode, ya. Kemudian untuk di sini menu-menu yang
selanjutnya ini ada tim-tim, tema ya, kemudian member permission, artinya itu apakah peserta itu diberikan kebebasan ya. Jadi ini nanti enable channel creation, adding apps and more. Ya, ini ada banyak pilihannya ya. Saya memberikan member option to mendelete message ya. Bisa mengizinkan peserta mendelete message, memberikan peserta mengedit message-nya. Ya, ini tergantung Bapak Ibu ya. Mengizinkan peserta meng-create, update, and remove tabs. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kesulitan bahasa Inggris ya, ini bisa diganti ya. Ini caranya begini. Ganti SA, ini profil ya, profil. Kemudian di setting, kemudian pilih language-nya. Nah, di sini ada language, karena di sini English United States, saya akan ganti bahasa Indonesia. Maka klik, pilihlah yang bahasa Indonesia. Begitu, ya. Kalau memang kesulitan untuk bahasa Inggris, tapi kalau memang kita mau dipaksa mau belajar bahasa Inggris, ya kita nggak usah mengganti FGHI Indonesia. Indonesia mana ya? Ada nggak? Indonesia, nggak ada. Ini ada bahasa Indonesia. Nah ini, sebentar. Tadi atas. Nah ini Bapak Ibu, bahasa Indonesia kita klik ya, seperti itu. Kemudian saya close. Nah, itu. Kemudian untuk ini silakan di. Nah, tetapi kalau kita mengizinkan kan nanti channel kita bisa hilang ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengizinkan member mendelete atau merestore channel. Bahaya nanti kalau kita pembelajaran channelnya hilang semua. Ya. Itu. Kemudian mention ini misalnya show member option team. Jadi ini diklik aja semuanya. Nah, ini emoji, OneNote class ya. Kemudian teks ya, nanti bisa dibaca-baca, dipilih. Begitu. Jadi ini nanti screenshot anggotanya seperti ini. Bapak Ibu nanti screenshotnya ini. Nah, ini di screenshot ya. Screenshot ada ownernya, kemudian ada membernya. Jadi ini nanti kalau sudah saya tambahkan, ini akan ketahuan. Saya berikan contohnya kelas di sini sudah ada yang praktek. Di sini kelasnya manage team. Ya, ini nanti Bapak Ibu screenshot nggih. Ini kok ada satu yang belum masuk. Jadi ini di screenshot, diklik aja seperti ini. Nah, ini di screenshot nggih, ownernya. Nah, biar kelihatan namanya. Nah, ini harus di screenshot, owner dan member harus kelihatan, nggih. Jadi ownernya nanti teachernya kan ada dua, saya, trainer dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian membernya adalah teman-teman Bapak Ibu. Ini yang tagihan yang kelima, nggih, kelima. Kemudian tagihan keenam. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah Bapak Ibu membuat kelas, ya, membuat kelas, ini tadi kelas contohnya ini. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu mempost materi, ya. Materi ini secara Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran secara sinkron atau asinkron. Artinya asinkron itu artinya tidak langsung, itu bisa upload materi, bisa berupa Word, PowerPoint, bisa video, atau bisa YouTube. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau sinkron, itu berarti Bapak Ibu akan mengadakan pembelajaran virtual atau meeting langsung secara virtual
itu nanti menggunakan Meet ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kebetulan akan membuat materi itu per channel ya. Misalnya ini saya akan berikan KD2 dulu, KD2 tumbuhan misalnya. Oke, saya KD2 tumbuhan, saya add, kebetulan saya memutuskan, misalnya Bapak Ibu memutuskan membuat channel berupa KD-KD ya. Pas membahas tentang hewan, maka Bapak Ibu akan mempost materi di channel hewan. Nah, caranya saya akan jelaskan pertama terkait membuat pengumuman dulu. Nah, membuat pengumuman, Bapak Ibu klik yang A di sini. Nah, kemudian kalau memang mau membuat pengumuman, Bapak Ibu langsung klik yang ini, New Conversation, klik yang Announcement. Ya, klik yang Announcement. Nah, ini misalnya pengumuman ulangan. Ya, silakan. Ulangan apa? Berarti ini ulangan hewan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan kalimat ya, selamat pagi anak-anak atau para siswa hari ini besok tanggal ya berapa disebutkan bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu langsung bisa menambahkan menu-menu yang ada di sini ya. Di sini terkait misalnya ini ada attach ya, attach file. Ini berarti Bapak Ibu bisa menambahkan file yang ada di Bapak Ibu ya. Misalnya file yang ada di OneDrive atau di komputer atau di Teams ya, channel ngambil dari situ itu bisa ya. Kemudian jadi Bapak Ibu misalnya ingin memberikan pengumuman yang sudah dibuat ya, jadi tinggal ngambil di tempat Teams ini atau dari OneDrive ya, atau dari komputer kita. Ini nanti bisa diambil. Contohnya filenya apa, okay? Kemudian untuk ini kalau sudah, misalnya sudah terupload ya, saya kasih contoh aja. Tanggal berapa misalnya tanggal 26 akan ada ulangan. Silahkan untuk latihan kalian kerjakan soal berikut. Nah, ini misalnya sebelum ulangan anak diminta untuk mengerjakan soal ya. Kita ambil dari komputer misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu kan karena kita sudah punya Office 365, silakan Bapak Ibu lebih baik menyimpan file semuanya di OneDrive karena kapasitasnya sangat besar, 1000 GB, bisa menyimpan file-file Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya di sini saya akan ambil dokumen misalnya ya, contoh yang ada di sini ada nggak? Plantae atau di situ tadi apa? Animalia ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kemudian, nah ini sudah saya upload. Bisa menambahkan emoji ya, bisa menambahkan di sini ya, atau di bawahnya juga bisa nanti tambah apa ya biar siswa itu nggak bosen ya, kata-kata atau senyuman ya, sehingga selamat belajar ya, begitu tergantung kreasi Bapak Ibu semua ya. Kemudian ini juga bisa diubah warnanya, kita klik bagian kanan upload image ya, misalnya mau diganti gambar apa nanti bisa ya, biar tidak bosen ya, misalnya diganti gambarnya apa misalnya seperti ini contohnya.
Oh, ini gambarnya, atau diubah warnanya ya. Warnanya diganti. Nah, seperti ini. Merah atau yang lain. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah, ini juga ada menu-menu yang atas ya. Yang atas, oh sebentar saya lanjutkan yang bawah dulu ya. Yang bawah ini emotion, kemudian ini juga ada GIF, ini stream. Jadi stream itu YouTube-nya di Office ya. Jadi Bapak Ibu bisa melampirkan stream di sini, klik stream. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya rekaman di stream, tinggal insert linknya apa misalnya ya. Nah, kalau misalnya nggak link, membuat kata-kata ada nggak ya? Nggak ada. Berarti linknya harus dimasukkan sini. Atau di sini Bapak Ibu pilih 3, klik di sini. Nah ini mau menggunakan apa? Misalnya YouTube juga bisa. Ini ada YouTube. Bapak Ibu, karena di sini tadi saya belum menambahkan, saya tambahkan dulu. Nah, tabnya Bapak Ibu ini sudah kelihatan, nggih? Kalau di sini Bapak Ibu mau menambahkan aplikasi apa saja bisa. Ini tadi belum ada YouTube. Nah ini sekarang sudah otomatis muncul YouTube di sini. Saya akan tambahkan ini YouTube-nya channel saya, misalnya Arin Karinika, nggih. Saya akan masukkan file yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa membuat YouTube atau video pembelajaran sendiri untuk para siswa, ya. Tinggal Bapak Ibu mengupload di sini, ya. Nah, untuk materi hari keempat kan nanti kita akan belajar cara membuat video pembelajaran. Nah, ini caranya. Bapak Ibu tidak usah mengambil video-video pembelajaran dari orang lain, tapi kita itu yang tahu bagaimana cara pembelajaran daring ini bisa berjalan, ya. Sesuai dengan keinginan kita, maka Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran sederhana dengan HP atau juga dengan laptop, ya, dengan laptop. Nah, itu nanti materi yang keempat, ya. Nah, ini tadi saya membuat video cara menambahkan OneDrive di HP Android ya. Jadi OneDrive atau kalau di Google itu Google Drive, kalau di sini kan OneDrive, Bapak Ibu bisa menambahkan OneDrive yang kapasitas 1000 itu di HP Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah saya buatkan tutorialnya. Tadi kan saya buat untuk ngajarnya para siswa karena saya lihat anak-anak masih mengumpulkan tugasnya pakai Google Drive gitu. Nah, jadi nggak nyambung ya. Jadi Google Drive dimasukkan ke Teams sehingga saya harus membuat video pembelajaran atau video tutorial menambahkan OneDrive di HP. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah langsung aja di send ya, di send. Nah, ini Bapak Ibu klik titik 3 ini, mau Wikipedia, mau form, mau apapun yang Bapak Ibu inginkan atau more application, ini klik. Mau ditambahkan ibaratnya ini apa ya, komputer, web, kemudian ada tab-tabnya itu banyak aplikasinya seperti itu, ya. Yang bisa langsung kita gunakan untuk mengajar misalnya seperti itu. Ya, saya misalnya pilih form ya, pilih form, klik, langsung saya add. Nah, ini otomatis form ini juga langsung bisa dimanfaatkan, ya. Bapak Ibu, saya biasanya membuat apa ya namanya, daftar hadir di sini juga. Contoh seperti ini. Saya akan buat misalnya daftar hadir ya, DH Senin ya, Senin 25 misalnya Agustus 2020 misalnya. Oh, Senin itu 24 G 20 ya, misalnya seperti itu. Nah, ini saya opsinya hadir, misalnya hadir, bisa sakit ya, atau bisa izin ya. Nah, ini langsung di next aja. Nanti kayak seperti voting itu, jadi ini saya klik send.
Nah, otomatis nanti daftar hadir itu akan muncul di hari itu. Saya klik send, nah otomatis akan muncul. Seperti itu. Tadi saya send dulu nggih, biar ya sebentar. Saya klik dulu. Nah ini saya ulangi, mungkin tadi karena kita tumpuk ya sama materi di atas, bisa sendiri sebentar. Diulangi, misalnya form, ini DH 1 ya, karena pertemuan 1 Senin 20 Agustus 2020, ini misalnya hadir, kemudian ini misalnya sakit. Ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan form langsung di office-nya ya. Di office-nya, tidak lewat sini juga bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan daftar hadir. Nah, ini kalau menggunakan langsung seperti ini. Jadi anak-anak hanya langsung diklik hadir, kemudian submit vote. Nah, jadi di sini sudah ada nanti yang absen. Misalnya, nah ini sudah ada hadir 1. Nah, sudah anak-anak tinggal ngeklik aja ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, post materi. Nanti Bapak Ibu post materinya ini ya. Kalau tadi kan ini pengumuman, Bapak Ibu bisa post materi ya. New conversation ini. Misalnya ini materi tentang apa, misalnya tumbuhan hewan, ciri hewan. Ya, silakan Bapak Ibu upload materi di sini ya, diberikan kata-kata apa, upload materi dalam bentuk bisa PowerPoint, YouTube, video, bisa Word, Excel, dan lain sebagainya, PDF. Silakan Bapak Ibu buat di sini ya. Kemudian untuk judul ini Bapak Ibu bisa di blog ya, ini ada blog, kemudian ada miring seperti itu ya. Kemudian ada garis bawah, kemudian ada yang ini biar berwarna misalnya seperti itu. Ya, ini kalau di HP itu kelihatan. Ini ada pilihannya banyak. Nanti Bapak Ibu bisa, ini seperti di Word biasa ya, jadi banyak pilihannya. Ya. Kemudian kalau memang ini penting ya, ini max important ya. Jadi kasih tanda pentung biar anak-anak itu memperhatikan, kasih tanda pentung. Kemudian ini kalau mau instable, kemudian undo typing, repeat typing. Jadi Bapak Ibu silakan bisa explore ya, semuanya ada di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin ini diatur semua orang bisa melihat, berarti everyone can replay. Tetapi kalau hanya Bapak Ibu atau dan ya moderator can replay, berarti hanya 2 orang ya. Silakan Bapak Ibu pilih. You and moderators can replay atau setiap siswa bisa mereplay ini. Kemudian kalau memang mau di-post in multiple channel, jadi Bapak Ibu ngepost satu, tapi di misalnya Bapak Ibu ngajarnya ada 10 kelas. Langsung mau membuat pengumumannya di 10 kelas, maka post in multiple channel ya. Pilih select channel. Select channelnya, channel apa saja dipilih ya. Misalnya saya akan pilih channel di sini. Di channel apa ya, KD1, KD2, KD3 ya. Otomatis kan kalau kita sudah punya 7 kelas, di channelnya kan otomatis diseragamkan, maka kita pilih channel yang dikehendaki. Jadi ini enak Bapak Ibu. Kita nggak bolak-balik ngetik pengumuman ya, jadi cukup 1, tapi langsung di semua kelas. Berarti ini post in multiple channel, langsung dipilih select channelnya apa, kemudian di klik
ya, misalnya di sini, saya di sini, misalnya channel apa, gitu. Oke, kalau sudah langsung di send, begitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, menu berikutnya adalah Bapak Ibu harus mengupload materi. Nah, materi itu misalnya Bapak Ibu di setiap KD channel ini akan diupload materi, maka Bapak Ibu upload materi ya. Ini nanti tugas yang ke-8. Upload materi, ini file, kemudian Bapak Ibu di sini ada banyak menu. Di sini new, berarti kalau Bapak Ibu mau membuat materi secara langsung aja klik new. Nah, new ini bisa Word, Excel, PowerPoint, OneNote, atau notebook, ini seperti buku catatan atau form for Excel ya. Kemudian, atau membuat folder juga boleh. Ya. Misalnya klik di sini membuat folder, materinya Animalia. Saya akan membuat folder, maka create. Nah, tugas Bapak Ibu nanti upload file ya. Saya akan upload file, klik upload file atau upload folder ya, sama saja. File saya ambil dari mana? Misalnya di sini saya sudah mengaktifkan OneDrive yang ada di semua karena sudah saya simpan di OneDrive ya. Misalnya. Nah, saya akan pilih materi yang sudah saya simpan di sini, misalnya Animalia, misalnya, atau biodata ya, biodata misalnya. Saya open, maka ini sudah ada uploading. Nah, otomatis file yang kita inginkan akan masuk di sini. Jadi tugas Bapak Ibu nanti upload file, bisa ini Word, silakan dilengkapi saja nggih, Word, PowerPoint, kemudian bisa video atau lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu, file-file ini ya, file-file ini silakan sudah disimpan di OneDrive-nya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi OneDrive-nya itu bisa diaktifkan di laptopnya Bapak Ibu seperti ini ya. Bisa juga diaktifkan di HP ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai HP atau pakai laptop. Nah, ini kebetulan saya sudah mengaktifkan OneDrive ya. Jadi ini nanti saya akan share bagaimana cara klik kanan aja, nanti kemudian klik, saya akan itu nanti materi sendiri nggih Bapak Ibu. Cara, nah ini aduh sebentar. Pasti teman Bapak Ibu juga sudah bisa cara menambahkan OneDrive di sini. Nah, ini add OneDrive ya. Mana ya? Nanti itu materi lain lagi aja ya Bu. Yang penting Bapak Ibu nanti saya share juga ada videonya kok. Bagaimana cara mengaktifkan OneDrive ini ya. Di add OneDrive-nya seperti itu. Kalau di HP mudah, kalau di sini harus melalui proses next seperti itu. Ya, intinya itu. Saya kembali ke sini dulu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti simpan di sini, atau kalau tidak Bapak Ibu nggak perlu mengaktifkan di laptop, tetapi secara online juga bisa. Saya buka online dulu. Nah, ini tadi mana ini? Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya. Saya akan buka OneDrive. Sini aja. Tadi ya. Klik. Nah, ini Bapak Ibu bisa OneDrive. Kalau mau bekerja online, berarti ini tinggal klik OneDrive.
Nah, Bapak Ibu menyimpan file di sini sama ya. Jadi ini upload ambil dari file Bapak Ibu yang di komputer ya. Nah, kalau sudah di sini nanti disimpan di OneDrive. Ya. Seperti itu. Tapi ini bebas ya Bapak Ibu ya. Karena di kegiatan PJJ 2 ini tidak ada materi OneDrive, tapi paling tidak saya kenalkan karena ini sangat penting buat Bapak Ibu semuanya terkait untuk penyimpanan langit kita ya, ibaratnya penyimpanan kita punya 1000 giga di langit ini ya, ibaratnya kita harus manfaatkan begitu. Selanjutnya saya kembali ke sini dulu. Tadi ke meeting sini, materi nggih, ke pos materi. Ke tim tadi, saya kembali ke sini. Bapak Ibu setelah mengupload file tadi nggih, mengupload file, jangan lupa nanti di screenshot. Nah, ini materi sinkron ya, pembelajaran secara asinkron ya, asinkron. Nah, ini saya kembali ke sini. Saya kembali ke kelas ini. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya klik KD hewan. Kemudian saya akan upload file. Upload file nih di sini nggih. Kemudian menunya sama, upload, new. Nah, ini sebentar. Nah, upload file ini sudah masuk animalia, biodata dan lain-lain ya. Jadi ini nanti yang di screenshot Bapak Ibu. Jadi ini yang di screenshot file-file yang sudah diupload Bapak Ibu semuanya, silakan di screenshot. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi sinkronus atau meeting. Bapak Ibu cara membuat materi apa ya namanya meeting seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Halo Bu Aryani. J, sebentar Pak. Saya buka dulu. Sebentar. Oke Bu. J, sinten Bapak? Pak Winardi Bu. J, pertanyaannya Bapak? Yang pertama agak keras dikit Pak suaranya. Ya, tugas dari untuk kegiatan hari ini nanti dikirim Bu. Artinya dikirim tuh ya misalkan LK-LK-nya apa saja dikirim ke kelas. Ya. Yang kedua, rekaman yang hari ini nanti juga kami bisa dikirim Ibu. Yang dengan rekaman. Ya. J. Terus yang ketiga Bu, mohon nanti kegiatan berikutnya penjelasannya agak apa ya? Ya dilambatkan Bu. Tadi agak kecepatan begitu Bu. Oke. J. G. Temponya kecepatan jenengan. Oh nggih. Iya. Iya. Jadi rekamannya, terus LK-nya dikirim. Terus yang ketiga tadi ya berikutnya penjelasannya agak kurang kecepatannya. Oke. Perasaan saya sudah lambat banget. G. Siapa? Apalagi? Oke. Ya jadi kita akan pemula, jadi ngikutinya biar enak gitu. Oke. Siap Bapak. J. Cukup? Cukup Bu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu nggih terkait dengan LK itu nanti kan ada LK 1 sampai berapa itu nggih, LK 1 sampai 5. Nah, hari ini nanti saya akan share LK-nya di penugasan. Jadi Bapak Ibu mengumpulkannya di penugasan. Seperti itu, nggih.
Mungkin apa yang mau diulangi nanti atau bisa lihat rekamannya, nggih. Saya akan lanjutkan di materi membuat meeting. Saya lanjutkan. Membuat meeting. Nah, Bapak Ibu, jadi di kelas itu Bapak Ibu nanti akan melakukan pembelajaran. Jadi pada saat Bapak Ibu memposting materi, anak-anak silakan lihat YouTube. Ya, lihat YouTube. Kemudian buatlah analisa tentang materi itu, nggih, tentang YouTube tersebut misalnya. Nah, pada saat Bapak Ibu menginginkan siswanya itu memberikan tanggapannya, Bapak Ibu ingin mendengar suara anak-anak atau ingin melihat wajahnya anak-anaknya, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada siswa. Dengan cara Bapak Ibu langsung pilih menu Meet Now, ya, Meet Now. Jadi saya di sini di pojok atas kanan, ya ini Bapak Ibu, ya gambar video ini yang atas, ini ada menu Meet Now. Nah, Meet Now ini berarti Bapak Ibu akan melakukan pertemuan langsung tatap muka tetapi secara virtual kepada siswa maksudnya tanpa diagenda di kalender, ya. Nanti kan ada dua Bapak Ibu. Meeting itu jadi ibaratnya Bapak Ibu ngasih materi bla 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 bla. 10 menit saya akan mereview. Jadi anak-anak akan saya ajak bicara. Apakah mereka itu sudah paham? Atau juga Bapak Ibu melakukan sebuah feedback, ya, feedback kepada siswa. Ya, kemudian atau juga evaluasi secara lisan siswa itu benar-benar sudah menguasai belum ya materi yang sudah disampaikan tadi selama 1 jam. Nah, Bapak Ibu langsung klik Meet Now di sini, klik Meet Now, langsung Meet Now, okay? Jadi ini tanpa Bapak Ibu membuat schedule, diklik, langsung pilih Meet Now. Ya, pilih Meet Now di sini, Bapak Ibu otomatis nanti bisa bertemu dengan para siswanya. Seperti itu.
Mohon maaf Bapak Ibu kepecet tadi nggih. Saya ulangi lagi. Jadi tadi saya share screen dulu. Oke. Nah, saya ulangi. Ke meeting tadi nggih, meeting. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, ini kok ada temannya yang apa ya, yang masih di room 1 ya, siapa ya? Ini di general ini. Ini ada yang kesasar Bapak Ibu di general, ada yang meeting sendiri di sana. Nggak tahu saya. Mungkin ini ya, Ibu siapa ini ya? Ibu Fitri Nur Setiarini, ini ke SMA Negeri 1 Sulang. Mungkin bisa dijapri untuk kembali ke webinar ya, channel webinar. Bukan di channel general. Ini masih di sana. Ya, saya lanjut, Bapak Ibu. Kita kan channelnya di channel webinar ya, bukan di channel sana, bukan di general. Nggak tahu ini tadi siapa yang buatnya. Jadi saya kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, saya kembali ke kelas simulasi 3B yang tadi saya buat. Kemudian di channel hewan misalnya. Bapak Ibu tadi sudah ini ya, klik meet now atau schedule meeting. Ya, schedule meeting. Berarti Bapak Ibu langsung membuat agenda. Misalnya di sini akan saya buat review ciri hewan misalnya. Ya, Bapak Ibu berikan judul. Ya, kemudian setelah berikan judul, Bapak Ibu tentukan tanggalnya. Pilih tanggal ya, diklik pilih tanggalnya berapa. Saya besok mau meetingnya tanggal 26. Maka klik tanggal 26, mau jam berapa. Kalau di sini Bapak Ibu nggak ada pilihan, misalnya di sini langsung ditulis ya, misalnya 12.35, ini bisa ya. Kemudian tanggal 26 Agustus sampai jam berapa ya, misalnya 12.35 sampai 1.05. Berarti ini 30 menit ya, seperti itu. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa membuat agenda meeting, direncanakan, atau mau meeting langsung tinggal meet now ya. Tapi kalau mau direncanakan berarti harus nulis di meet now tapi di agenda schedule atau di kalender ya. Di kalender ini tampilannya sama. Saya klik kalender dulu nggih Bapak Ibu. Klik kalender. Ini saya discard dulu. Oke. Saya akan masuk langsung ke menu kalender ya. Menu kalender. Menu kalender saya sama tadi meet now. Ini
Bapak Ibu, mohon maaf, barusan saya menjelaskan kedengaran tidak nggih? Tidak, Bu. Oh, berapa menit Pak? Hilang? Hampir 15 menit, Bu. Oh iya ya, keputus. Aduh, banyak banget berarti. Saya pantas kok. Nanti dikirim aja. Berapaan Pak? Rekamannya nanti dikirim. Oh nggih. Nggih. Tadi sudah sampai shortener URL tidak Pak? Terakhir tadi itu sampai membuat ulangan, terus meeting, setelah meeting apa membuat meeting now sama schedule, terus membuat ulangan. Oh, nggih. Mau saya ulangi sebentar gimana? Folder, terus nanti diisi file Word, terus ya video dan lainnya. Buat meeting. Oke. Saya ulangi saja nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, Bu. Nggih. Tadi saya itu kok on hold gitu nggih. Saya lanjutkan sebentar terkait tadi meeting ini. Sudah sampai kalender tadi nggih. Kalender ini sudah membuat meeting. Terus itu nanti send, nggih, send. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini diklik 3 ini ya. Ini ada klik 3. Ini kok klik 3, diklik kanan, kemudian copy link. Nggih. Nah, copy link itu kemudian dimasukkan ke sini. Mohon maaf, Bu. Layarnya kelihatan, Bu, layarnya. Oh. Ya, sebentar. Belum saya share screen berarti. Ya, betul. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Tadi sampai membuat meeting nggih, membuat meeting. Ini saya klik tadi udah sampai sini nggih Bapak Ibu nggih? Sudah belum? Saya klik aja dulu. Ya, klik. Sudah nggih sampai di sini. Sampai selamat pagi anak-anak, silakan dipersiapkan hasil analisis. Ya, jadi judul, kemudian Bapak Ibu pilih channelnya apa di sini nggih, schedule waktu, jam, berapa jam itu diatur di sini. Kemudian di channel, kemudian di sini baru di send. Ya, nanti kalau di send itu otomatis akan muncul join Microsoft Teams meeting seperti ini. Nah, ini link ini yang akan Bapak Ibu bagikan ke peserta didik. Ya, ini Bapak Ibu harus dipendekkan. Tapi nanti di LK itu juga ada yang tidak dipendekkan. Jadi ada 2, yang panjang sama yang pendek. Nah, ini saya pastekan di sini. Saya klik customize link, saya buat. Kemudian saya mempunyai link yang sudah pendek seperti ini. Nah, ini yang nanti dibagikan ke para siswa. Oke, ini pakai Gigi. Oke, jadi GG-nya itu Bapak Ibu langsung aja ke Google. Nanti GG boleh, Bitly juga boleh. Bentar. Atau yang lainnya. Tetapi biar kita enak itu menggunakan GG shortener. Jadi seperti itu. Sebentar. Jadi langsung ke Google, pilih Google, ketik aja GG URL shortener. Seperti itu.
Ya, GG. Nah, ini langsung muncul GG URL shortener, diklik pilih yang ini. Nah, kemudian di pastekan customize link. Misalnya ini mau dibuat review. Ya, ciri hewan tadi sudah saya tambah 1. Klik short URL, baru nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi LK-LK-nya tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan terkait LK. Oke. Jadi nanti tugas Bapak Ibu semuanya, materi hari ini hanya sampai shortener URL itu. Oke. Jadi dari membuat kelas sampai membuat meeting. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti silakan dilengkapi. Ini sesuai template saja. Bapak Ibu nggak usah membuat web baru, tapi sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu isi screenshotan atau linknya, sama diisi nama instansi, nama trainer, dan kelas. Nah, petunjuknya itu sudah ada di sini semua, jadi saya tidak perlu menjelaskan atau menuliskan kembali di assignment ya, atau di tugas. Jadi sudah ada jelas di sini, ada dashboard Microsoft Office, kemudian fitur tim, kemudian create team, kemudian nama kelas, kemudian anggota kelas, kemudian tampilan kelas ya, yang saya sebagai teacher, Bapak Ibu sebagai teacher dan temannya sebagai siswa, kemudian post materi, kemudian upload file, kemudian schedule meeting, kemudian screenshot sudah muncul join Microsoft Team, kemudian link ya, kemudian link yang di copy. Jadi ada 12. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble karena saya meet jadi hilang semuanya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ibu? Cukup? Sudah, saya akan unduh dulu. Unduh attendance list-nya. Jadi ini sudah ada 16 yang hadir, 17 ya, jadi yang lainnya belum. Nah ini saya akan download attendance list. Jadi Bapak Ibu kalau pada saat pertemuan dengan siswa mau mendownload daftar hadir, langsung aja download attendance list-nya di sini. Klik, otomatis saya ulangi, jadi di-download attendance list-nya, nanti otomatis akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul di menu download. Sudah muncul belum? Nah, ini sudah muncul. Jadi saya tadi tinggal ngeklik meeting attendance list, daftar hadir. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini ada berapa? 16 nggih. Itu akan terlihat. Saya akan buka contohnya seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin meeting dengan siswa, itu nanti akan ketahuan siapa yang hadir terlambat atau yang keluar itu juga akan ketahuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya buka dulu ya contohnya.
Sambil menunggu, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau belum, sebentar. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini dari daftar hadir ini akan terlihat contohnya di sini. Ya ada join live. Nah ini sinyalnya mungkin nggih Bapak Ibu nggih. Nah saya juga tadi join live, join ya seperti ini. Begitu, jadi kita juga akan bisa mendeteksi kapan bergabungnya, kapan keluar kelasnya. Jadi ini bisa terpantau Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Saya close dulu. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi itu tambahan materi, misalnya Bapak Ibu mengadakan meeting, ingin mendownload siswa yang hadir tepat waktu, yang apa namanya kalau misalnya meeting, maksudnya nggak pakai meeting itu kan anak tinggal absen, kita nggak tahu setelah absen itu anak ngapain, begitu nggih. Jadi anak sambil kemana, jalan-jalan kemana kita nggak bisa memantau. Tetapi dengan pembelajaran di Meet ini atau di Teams ini bisa menggabungkan pembelajaran secara sinkron dan asinkron. Artinya selain Bapak Ibu memberikan materi secara tidak langsung ya melalui YouTube, PowerPoint atau melalui Word seperti itu, paling tidak nanti di 30 menit terakhir atau 15 menit terakhir Bapak Ibu bisa mengadakan meeting langsung kepada siswa agar siswa itu juga fokus terhadap pembelajaran kita sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut pembelajaran daring seperti itu. Nah, harapannya supaya siswa itu bisa terkoneksi dan mereka bisa semangat belajar. Begitu Bapak Ibu semuanya, untuk materi hari ini cukup di sini. Nanti selanjutnya akan saya post penugasan tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Harapannya setiap meeting, akhir meeting, Bapak Ibu langsung mengerjakan, ya. Kemudian sore itu bisa terkumpul semua, biar bisa langsung saya koreksi. Harapannya nanti di akhir pelatihan itu tidak ada yang hutang tagihan atau hutang tugas, ya. Karena untuk ini dari dinas itu sudah menekankan jadwal bahwa dalam jangka 1 minggu itu maksimal kalau nggak Senin ya itu harus sudah selesai semua. Artinya sudah laporan ke dinas. Jadi harapannya di kelas 3B ini Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada, nggih. Ini sudah 12:30. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya tutup Bapak Ibu. Nanti saya share rekamannya. Begitu? Bapak, Ibu, ada yang bertanya, mboten? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila saya menyajikan hari ini kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami Bapak Ibu, silakan di close. Oke. Di tanda teleponnya dimatikan, nggih. Coba.